Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bersama keluarga besar Eka Wangi yang ada di Kalimantan Timur. Di kanan saya yang biasa dipanggil Kang Dayat. Malam Kang Dayat. Malam, Pak Dodi. Iya, kalau di Eka Wangi namanya Lurah Eka Wangi sedunia. Ya, ini bersama Kang Dayat. Dan sebelah kiri saya bersama Mas Budi, dia adalah Humas Eka Wangi Balikpapan. Selamat malam Mas Budi. Malam Pak Dodi. Ya, kita ini lama nggak bincang-bincang tentang Eka Wangi. Khususnya kebetulan saya ada di Balikpapan. Dan bagaimana Mas Budi perkembangan Eka Wangi yang selama ini di Balikpapan, apa-apa kegiatannya supaya teman-teman Eka Wangi yang dimanapun berada, yang khususnya di Kalimantan Timur maupun di provinsi lain, Mas Budi, apa aja kegiatannya, dan salam jumpa bersama Sedulur News. Ini adalah podcast untuk siapapun bisa bicara untuk kebersamaan bersama. Gimana Mas Budi selama ini Eka Wangi khususnya di Balikpapan? Terima kasih Pak Dodi. Jadi saya sedikit akan menyampaikan terkait Eka Wangi Balikpapan. Yang jelas Eka Wangi Balikpapan itu pertama kali terbentuk itu hanya sekumpulan warga Banyuwangi perantau yang ada di Pasar Baru Balikpapan. Kebetulan mereka itu membuat kelompok kecil untuk bermain dom hingga pada akhirnya berkembang di tahun 1985. Itu menjadi paguyuban yang awalnya namanya Perkumpulan Keluarga Belambangan Banyuwangi. Terus hingga padanya di tahun 2010 diperbarui menjadi Eka Wangi Balikpapan dengan sudah termaktub di SK Menkumham. Nah, syukur alhamdulillah juga sampai saat ini kegiatan arisan Anjang Sana itu untuk mempererat tari silaturahmi itu masih terlaksana sampai dengan sekarang, dan itu berjalan di minggu pertama pada awal bulan. Itu syukur alhamdulillah kita keliling ke tempat keluarga-keluarga Eka Wangi yang ada di Balikpapan maupun Sepaku. Syukur alhamdulillah Sepaku juga masih bergabung dengan kita Pak Dodi. Oh, siap. Ya, dan alhamdulillah juga kita punya sanggar seni yang namanya Sanggar Seni Sri Tanjung. Juga pun kita juga punya kuda lumping yang namanya Kuda Lumping Kudo Yakso yang ada di Gunung Malang, juga pun yang ada di kilometer 15. Syukur alhamdulillah juga sanggar seni kami juga sering dipertontonkan dalam pertunjukan baik dari pihak pemerintah setempat maupun acara-acara pernikahan maupun acara-acara yang lainnya. Karena kita sebagai anak rantau ya Mas Budi ya. Siap, betul Pak Dodi. Kan ngomong-ngomong Mas Budi, Eka Wangi kalau di Kalimantan Timur itu sampai saat ini beranggota udah berapa keluarga, berapa orang sih untuk Eka Wangi Mas Budi? Mungkin Siap, Mas Budi lebih tahu. Ya, jadi gini. Terakhir saya sensus di Dukcapil tahun 2020 itu untuk Eka Wangi Balikpapan itu ada sekitar 8.000 jiwa sudah yang ada di Balikpapan saja. Ya. Di Balikpapan lumayan besar ya. Siap. Kalau seluruh Kaltim mungkin. Kalau seluruh Kaltim di tahun 2020 itu tercatat sekitar 21.000 ada di. Oh, cukup ya. Lumayan. Kalau 21.000 udah kali 4 udah hampir 80 ribuan. Betul warga sekali. Using ya, warga Using ya. Iya, iya. ya. Oke, terima kasih banyak Mas Budi atas informasinya. Kita nanti terus bagaimana bisa berkomunikasi dengan keluarga-keluarga Banyuwangi. Malam Kang Dayat, selamat malam. Ini Kang Dayat. Yeah. Kang Dayat ini adalah orang Using, tapi dia belusukan di setiap daerah karena beliau dianggap lurah Using sedunia. Betul Kang Dayat? Oh, alhamdulillah. Kami membuat punya itu sederhana, ingin warga Banyuwangi di rantau punya wadah.
terbentuk yang namanya Ekawangi Dunia. Selama ini sudah terbentuk dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri pun, dari Amerika ada kurang lebih 15 negara. Sudah kita bergabung. Alhamdulillah untuk di Kaltim mungkin semua kabupaten kota di Kaltim sudah bergabung di dalam Ekawangi. Lumayan juga berarti ini kayaknya gajinya lurah using sedunia pakai dolar atau pakai euro. Alhamdulillah Iya. kita uri-uri budaya using ya belambangan. Satu kita untuk paguyuban Banyuwangi, misinya untuk budaya dan sosial. Iya, saya lihat keluarga besar Banyuwangi khususnya di Kalimantan Timur juga banyak pejabat-pejabat ya, Baik. Pak Sudi, baik Baik. itu di TNI maupun Polri maupun Pemerintah. ASN pemerintahan ya. Siap. Ya, saya lihat ada Mas Segar ya, Pak ya, Edgar, Mas Segar itu udah bintang 2 ya. Iya, di Otorita IKN. Di Otorita IKN, betul? Betul Pak Iya. Edgar. Ya, Penegoro. ya, Mas Rudi Hartono, ya, Sama BNN, kepala Badan BNN. Narkotika Kaltim ya, ya di Samarinda. Saya dengar ada Kapolda kita ya, Kapolda Kapolda, Kaltim, Mas Nanang. Mas Lanang juga Dari Oh, Banyuwangi. di Banyuwangi, ya, termasuk Asintel Hasil asal ya. Kodam, Pak Faisal dari Pak Asal Bengkulu, dari- Banyuwangi oh, juga. dari Iya. Bengkulu. Ya. Lumayan juga bisa istilahnya berkontribusi kepada bangsa dan negara ya. Apalagi dengan kondisi ini setelah Pilpres tentunya Siap. dengan adanya pengangkatan nanti ke depan ya, bagaimana Pak Prabowo Gibran juga akan menggantikan dekade dari Pak Jokowi, Pak Mahfud. Semoga khususnya di Kalimantan Timur Baik. dengan pengembangan ibu kota negara yang pindah ke mana ya, PPU ya, PPU, ya, Kecamatan Sepaku. ya PPU ya. Saya ingin sesuatu yang ingin saya tanyakan karena Mas Budi cukup lama. Bagaimana sih, apakah IKN ini menurut pandangan Mas Budi? Karena Mas Budi kan membawa IKN di Balikpapan sama di Penajam. Pandangan Mas Budi ini tentang IKN bagaimana sih? Apa maju, mundur dan lain-lainnya? Karena ini kan sangat penting agar supaya masyarakat Indonesia khususnya keluarga Ekawangi biar tahu ya, tentang IKN. Jangan sampai kita sebagai keluarga besar khususnya Ekawangi bisa memberikan informasi yang akurat tentang IKN. Bagaimana Mas Budi? Kalau menurut saya Pak Dodi, IKN ini sangat luar biasa dan sangat berdampak terhadap sektor ekonomi utamanya. Yang tadinya teman-teman yang ada di Sepaku itu bisa dibilang itu ya dipandang sebelah mata lah karena hidup di hutan. Dengan adanya IKN hingga padannya taraf hidupnya juga sekarang sangat luar biasa. Dan di sana juga banyak rekan-rekan dari Banyuwangi yang transmigran di tahun 79. Itu banyak sekali. Itu ada di Sepaku semua dan seterusnya. Bahkan juga udah ada yang jadi kepala desa, Polri juga pun dokter dan seterusnya di sana. Nah, syukur alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya itu progresnya sangat luar biasa dan berdampak bukan hanya di Balikpapan tetapi di Kalimantan secara keseluruhan nantinya. Iya. Tentunya dengan bulan depan Agustus, dengan hari kemerdekaan 17 Agustus, semoga apa yang diinginkan Presiden Jokowi bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, Mas Dayat. Mas Dayat ini kan kemarin ada ke Kukar, ada ke Bontang, ke Penajam. Bagaimana kondisi keluarga Ekawangi yang ada di Bontang maupun di Kukar maupun di Penajam? Apa kira-kira kesan Mas Dayat selama keliling keluarga-keluarga besar Ekawangi khususnya di Kalimantan Timur? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kemarin berkunjung di Tenggarong, Bontang, Samarinda, bahkan PPU dan Balikpapan. Dan saat saya berkunjung, alhamdulillah di Ekawangi berkembang sangat pesat. Ya, dari segi perekonomiannya, budayanya, saya lihat banyaklah budaya-budaya kesenian adat Banyuwangi yang ada di kota-kota
apa tersebut. Alhamdulillah pada rukun guyub seduluran selawase. Lah, itulah mutu Ekawangi. Ini saya dengar juga waktu Banyuwangi Festival ini dari Ekawangi Bontang ada kunjungan ya dari diaspora, apa dari berapa orang tuh Mas? 70 orang apa 170 orang? Lebih dari 70 hampir 80-an dari Ekawangi Bontang hadir di Banyuwangi berkunjung untuk menyaksikan BIC di Banyuwangi. Luar biasa teman-teman Ekawangi Bontang, luar biasa. Oh, luar biasa ya, ada kunjungan di sana, bisa beradaptasi tentang tourism industri yang ada di Banyuwangi. Tetapi Ekawangi terus berkaya, terus berkembang, Mas Budi, Mas Dayat. Jangan melihat dari segi politik Banyuwangi saat ini yang sekarang berkembang menjadi kontestasi politik di Banyuwangi. Mudah-mudahan keluarga Banyuwangi tetap sehat terus walafiat. Tetapi stay tune, jangan lupa nanti tonton Politik Kaltim dan Banyuwangi. Terima kasih. Selamat malam buat keluarga besar Ekawangi. Sampai jumpa. Bye, Mas Dayat. Selamat malam, Mas Budi.